Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom umat-umat yang diberkati. Haleluya. Saudara bersukacita, amin. Saya percaya kita semua ada dalam sukacita Tuhan. Setuju katakan amin? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua belah tangan kita sebagai ekspresi kita. Terima kasih ya Aba. Kami angkat kedua tangan kami di dalam hadirat-Mu. Sungguh betapa kami merindukan tempat kediaman-Mu. Biarlah Tuhan, setiap kami membawa hati kami, membawa persembahan kami, membawa korban syukur kami, semua kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan Tuhan menikmati nyanyian kami. Tuhan menikmati ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Makasih ya Bapa. Sering kami Tuhan mereka-mereka bahwa Tuhan selalu meninggalkan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami datang hari ini di hadapan-Mu ya Allah. Betapa kami merindukan tempat kediaman-Mu. Betapa kami merindukan tempat kekudusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkan kami. Ini doa kami ya Bapa. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setia-Mu. Sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tak sedetik pun, tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setia-Mu. Takkan berakhir kasih setia-Mu. Sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkati
Angkat tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyanyi dengan iman. Tak seketik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu, sungguh ku kagum akan pribadimu. Bersama-sama yang merindukan Tuhan, katakan, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ini kami yang merindukan Engkau ya Tuhan. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Bersama-sama lebih sungguh lagi katakan, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Sungguh kami puas ya Tuhan. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Angkat kedua tangan kita. Oh, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Ini doa kami ya Tuhan. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Kami puas ya Tuhan. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara, bersama-sama, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwa kami ya Tuhan, jiwaku haus kepadamu.
yang terlanjur diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya lebih baik lagi Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami puas segala kebaikan Tuhan. Kami puas segala berkat Tuhan yang berlimpah-limpah turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, umat-umat yang diberkati sama-sama berkata, amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Baik, yang ada di rumah boleh tos kiri kanan saudara. Bilang begini, kamu diberkati. Kamu diberkati. Haleluya. Ayo kasih tos kiri kanan saudara yang ada di rumah. Kamu diberkati. Kamu diberkati. Haleluya. Kita umat-umat yang diberkati. Bersama-sama, kasih setiamu, kasih setiamu tiada bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan sama-sama, umat-umat yang diberkati. GPI Bayiwo katakan wuh. Lagi-lagi sama-sama, semua jemaat GPI Bayiwo diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengan iman angkat tangan semua. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lagi, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Untuk apa? Untuk menyediakan. Semua ku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan haleluya. Umat-umat GPI Bayiwo katakan haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat, lebih dahsyat. Haleluya. Wow. Kita semua diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan yes. Dan kasih tahu kiri kanan saudara, jangan lupa, biar kamu
jadi berkat. Haleluya. Tetap andalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hanya Dia satu-satunya yang kita andalkan. Alkitab yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati kami, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kami tidak mengandalkan manusia, tapi benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadikan kami jadi berkat ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Tangan kami terangkat kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menolong kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan, sama-sama. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Bersama-sama, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ini doa kami Tuhan, Engkau setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bersama-sama dengan iman, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan,
Mari jemaat yang ada di rumah, buka suara kita. Yang bisa menyembah dalam roh, sembah Tuhan. Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Roh Kudus, Engkau yang kami andalkan ya Tuhan. Lewati setiap hari yang kami lewati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami andalkan Engkau, Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan. Oh, malabasyanda maralabalabalabala. Oh, malabasyanda maralabalabalabala. Mari sekali lagi bersama-sama dengan iman. Satu-satunya yang ku andalkan dengan iman. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kami sepakat, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh ya Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang diberkati dipulihkan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Walaupun hari ini kita ketemu dalam media, dan saya percaya sukacita Tuhan tidak akan berkurang dari dalam hidup kita. Baik, Saudaraku terkasih, hari ini saya punya kesempatan untuk membagi firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala dulu. Kita bawa hati dan hidup kita kepada Tuhan. Kita bersatu hati berdoa dan kita percaya kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Mari kita sama-sama bersatu hati berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan sudah menolong, menopang dan memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami percaya itu semua pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang selalu ada bagi kami. Dan kami percaya itu akan terus memberkati hidup kami, sehingga kami terus berjalan bersama dengan Engkau, berjalan menuju kemenangan, dan kami akan meraih kemenangan sebab Tuhan menjanjikannya bagi kami. Terima kasih Bapa kami yang luar biasa. Hari ini Tuhan kami mau dengar firman-Mu. Kami mau supaya Tuhan berikan kami hikmat-Mu, supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu yang luar biasa, sehingga hidup kami terus tetap kuat di dalam Engkau, berjalan bersama dengan Engkau. Semakin hari semakin memuliakan Bapa di sorga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan luar biasa. Saya percaya kita semua
terus berharap pada Allah. Saya percaya kita semua terus diberi sukacita oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Senang ketemu dengan Bapak Ibu jemaat dimanapun engkau berada, baik di rumah mungkin di jalanan, dan hari ini dengar firman Tuhan. Saya percaya saudaraku terkasih, Tuhan akan memberkati engkau dengan luar biasa. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita semua, dan saya kasih tema firman Tuhan hari ini adalah doa mengubah segalanya. Saya ulang lagi, temanya adalah doa mengubah segalanya, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, mari kita lihat satu firman Tuhan dulu yang luar biasa, yang akan menjadi landasan untuk kita bisa mendengar firman Tuhan yang dahsyat hari ini, saudara. Mari saudara yang ada di rumah, yang pegang Alkitab atau pegang media yang bisa membuka Alkitab, saudaraku terkasih, mari sama-sama buka firman Tuhan dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, hari ini akan menjadi berkat bagi kita. Firman Tuhan berkata begini, perhatikan sama-sama. Yang ada Alkitab, yang handphonenya ada Alkitab, lalu lihat firman Tuhan ini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Firman Tuhan berkata, bagi dialah yang, yang jauh lebih banyak daripada melakukan, yang dapat melakukan yang jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu sanggup melakukan sesuatu yang dahsyat, jauh lebih besar dari apa yang kita doakan kepada Allah. Apa yang kita pikirkan, Tuhan sanggup sediakan bagi kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudaraku terkasih, temanya tadi saya kasih doa mengubah segalanya. Saudara tahu di Alkitab ada banyak sekali kisah-kisah orang-orang yang berdoa kepada Allah, lalu Tuhan menjawab doanya, bukan sekedar menjawab, tapi mengubah kehidupan mereka dengan luar biasa. Dan Tuhan mengerjakan sesuatu yang dahsyat jauh lebih besar dari apa yang mereka minta kepada Tuhan. Saudara kalau baca firman Tuhan dalam kitab Samuel 1 ayat 1-28, saudara akan ketemu dengan kisah Hana. Hana seorang perempuan yang mandul, saudaraku terkasih, yang tersiksa hidupnya. Karena pada saat itu saudaraku terkasih, istri yang satu lagi yang sama-sama dengan dia sebagai istrinya Elkana pada saat itu, saudaraku terkasih, selalu mengejek dia karena dia punya anak sedangkan Hana tidak. Tapi dengar firman Tuhan berkata, Hana dalam ketertindasannya datang pada Allah berdoa. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan menjawab doanya. Dan saudara tahu, yang luar biasa yang saya mau bagi buat saudara. Firman Tuhan katakan, saudaraku terkasih, waktu Tuhan jawab doa Hana, Tuhan bukan saja sekedar mengubah hidupnya dari tidak melahirkan menjadi bisa melahirkan. Tapi firman Tuhan catat, Hana melahirkan seorang yang luar biasa, seorang nabi besar dalam sejarah bangsa Israel. Siapa namanya? Namanya yang khotbah hari ini, saudara terkasih, Nabi Samuel. Nabi yang mengurapi raja-raja Israel. Saudara bisa bayangkan, tadinya dia hanya berdoa supaya Tuhan berikan dia anak. Tapi waktu Tuhan jawab doanya, Tuhan berikan dia seorang nabi. Bukan sekedar anak biasa. Saudara waktu baca firman Tuhan ini, saudaraku terkasih, di sini Tuhan ingin katakan, kalau Tuhan jawab doamu, Tuhan bukan sekedar hanya menjawab apa yang kau minta. Tapi Tuhan ubah kehidupanmu untuk mendapat sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kau doakan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara baca firman Tuhan juga ada kisah tentang Raja Hizkia, saudara. Semua kita pernah dengar kisah ini. Raja Hizkia seorang yang sakit, pada saat itu dia sedang sakit, lalu dia berdoa kepada Allah, saudara. Sebelum dia berdoa kepada Allah, firman Tuhan catat seorang nabi, Nabi Yesaya datang, saudaraku terkasih, memberikan vonis kepada Raja Hizkia bahwa dia akan segera meninggal. Saudara bisa bayangkan kalau saudara baca firman Tuhan ya, dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayat 1-11, saudaraku terkasih, saudara tahu, yang memvonis Raja Hizkia itu bukan dokter, tapi Tuhan sendiri. Tuhan berkata, nyawamu, hidupmu sampai di sini saja. Tapi saudara dengar firman Tuhan catat, waktu Hizkia datang sama Tuhan lalu dia berdoa. Dia berseru kepada Allah.
Lalu Tuhan menjawab doanya. Tuhan mengubah kehidupannya. Yang dahsyat firman Tuhan catat, Tuhan bukan saja membuat dia sembuh dari sakitnya. Tapi ayat firman Tuhan catat, Tuhan tambahkan bonus satu lagi. Sudah tahu apa? Firman Tuhan bilang, dia menang atas Asyur pada saat itu. Saudaraku terkasih, ini yang saya bilang doa mengubah segalanya. Waktu engkau berdoa, Tuhan mengubah kehidupanmu. Bukan hanya sekadar apa yang kau minta, tapi seluruh kehidupanmu akan Tuhan ubah dengan luar biasa. Pertanyaannya Pak Pendeta, sebenarnya doa itu semuanya apakah bisa mengubah segala keadaan kita? Atau Pak Pendeta, oke, sekarang saya mau tanya sama Pak Pendeta. Kalau begitu menurut Pak Pendeta, apakah doa sanggup mengubah semua keadaan kita? Apakah semua doa mengubah keadaan kita? Saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik. Doa apapun itu harusnya, saudaraku terkasih, yang kau doakan kepada Allah, yang namanya doa harusnya mengubah segala kehidupan. Tapi Pak Pendeta, banyak orang kok berdoa kepada Allah, meminta kepada Tuhan, sudah berseru lutut sampai kapalan, saudara terkasih ya. Dia sudah berseru suara sampai habis, leher sampai mau putus. Tapi kenyataannya Pak Pendeta, dia tidak dapat tuh apa yang dia minta kepada Allah. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memang realitanya adalah, kenyataannya adalah firman Tuhan catat, saudaraku terkasih, ada orang yang berdoa kepada Allah, tapi mereka tidak mendapat apa yang mereka minta. Dan itu banyak penyebabnya. Salah satu penyebabnya firman Tuhan catat, ada orang berdoa kepada Tuhan tapi dia tidak menerima jawaban doanya. Kenapa? Karena mereka salah berdoa, kata firman Tuhan. Dan ada banyak faktor lain. Tetapi dengar baik, ketika doamu adalah doa yang sungguh-sungguh berkuasa di hadapan Allah, harusnya doamu bisa mengubah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan. Saudaraku terkasih, kalau begitu Pak Pendeta, supaya doa kita bisa mengubah kehidupan kita, segalanya, bahkan apa yang kita minta kepada Allah, kita bisa menerima sesuatu yang lebih dahsyat dari apa yang kita minta kepada Tuhan. Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berdoa, Pak Pendeta? Saudaraku terkasih, ini yang saya mau bagi buat saudara. Ini yang menarik, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, waktu saya baca firman Tuhan, saudara, saya menemukan ada 3 hal yang harus engkau pahami baik-baik, yang harus kau mengerti tentang doa yang mengubah segalanya ini. Atau yang harus engkau mengerti supaya apa? Supaya doamu dapat mengubah kehidupanmu, saudaraku. Saudaraku, ada yang harus kau pahami dengan baik. Apa itu? Ada 3 hal. Yang pertama, saudaraku terkasih, mari kita buka sama-sama firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-16 bagian B. Sekali lagi saya ulang, Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-16 bagian B. Ini yang pertama, yang harus kau pahami baik-baik, supaya doamu bisa mengubah segala-galanya. Yang pertama, firman Tuhan berkata, Yakobus 5 ayat 16 bagian B, doa orang benar jika atau bila dengan yakin didoakan, firman Tuhan berkata sangat besar kuasanya. Yang pertama, firman Tuhan bilang doa yang sangat besar kuasanya, yang dapat mengubah seluruh kehidupanmu itu adalah doa orang benar. Saya ulangi, firman Tuhan bilang doa siapa? Doa orang benar, bukan cara doa yang benar. Tapi doa orang benar ini bicara tentang apa, saudaraku terkasih? Ini bicara tentang kehidupan kualitas, kehidupan seorang yang sedang berdoa kepada Allah supaya doanya dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, dia harus menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran. Orang yang doanya mengubah segala-galanya dalam kehidupannya. Yang pertama, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, adalah doa orang yang hidupnya benar dan berkenan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang pertama, perhatikan baik-baik, kehidupan orang yang benar dan berkenan kepada Allah menjadi penentu doamu akan mengubah kehidupanmu atau tidak. Hari ini kalau kau pengen supaya hidupmu, saudaraku terkasih, doamu memiliki kuasa yang besar, yang luar biasa.
Yang pertama yang harus kau perhatikan baik-baik dan tidak boleh diabaikan. Yang pertama adalah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Ayat firman Tuhan berkata, saudaraku terkasih, telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong kehidupan kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 firman Tuhan catat. Yang seringkali membuat kita tidak menerima jawaban doa kita. Yang seringkali kita tidak mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah dalam doa. Adalah kejahatan dan dosa-dosa yang kita miliki dalam hidup kita. Yang pertama saudaraku terkasih, dengar baik. Kalau kau pengen doamu berkenan, doamu menjadi doa yang berkuasa, yang mengubah kehidupanmu, yang pertama dengar, jadilah pribadi yang benar di hadapan Allah. Hidupnya yang benar, bukan cara doanya. Kalau misalnya firman Tuhan berkata begini, saudara terkasih, ini ingin berkata bahwa dengar baik, berarti saudaraku terkasih, doa itu saudara tidak sekedar bicara tentang kata-kata. Jadi yang biasa doanya kata-katanya indah, bagus, luar biasa, tersusun dengan rapi, bak puisi yang begitu indah dan luar biasa. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, itu bagus, itu hebat, itu luar biasa. Tapi dengar, kalau hidupmu tidak benar dan tidak berkenan pada Allah, doamu jauh dari apa yang akan menjadi kenyataan. Jadi kalau kau berdoa, yang pertama yang harus kau perhatikan adalah hidupmu. Bukan sekedar kata-katamu, saudaraku terkasih. Karena kalau doa itu bicara tentang kata-kata, maka saya bisa pastikan saudaraku terkasih, orang Batak nggak masuk surga, saudara ya. Jadi kayak kami ini orang Batak, saudaraku terkasih, kalau misalnya doa harus bicara kata-kata, udah dah jauh dah kami dari surga, saudara. Kenapa? Orang Batak itu kan kalau ngomong apa yang dilihat itu dibicarain, saudara terkasih, betul ya? Orang Batak kalau lihat orang banyak jerawatnya, dia nggak bilang saudaraku terkasih, wajahmu kenapa merah-merah seperti begitu, saudara terkasih ya. Dia nggak bilang, itu wajahmu kenapa nggak diobatin, saudara terkasih. Itu bukan, orang Batak nggak ada begitu, saudara. Orang Batak kalau lihat orang banyak jerawatnya, dia bilang, banyak kan jerawatmu itu, saudara, betul ya. Udah kayak gunung meletus saya lihat itu, saudara. Saudaraku terkasih langsung tersinggung orang. Sama waktu berdoa pun orang Batak, saudara terkasih, singkat padat jelas, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih kadang tidak ada basa-basinya, saudara terkasih. Saudaraku terkasih seperti ngomong sama orang lain, seperti itu dia berdoa. Kalau doa bicara kata-kata, nah orang Sunda, Jawa, ini masuk surga semua, saudara ya. Apalagi yang Sunda sudah lembut, ngomongnya beralun, saudara kasih, Tuhan Yesus, saudara kasih ya. Lalu dia berkata, saudaraku terkasih, biarlah hidup kami berkenan kepadamu. Langsung masuk surga, saudara. Tapi kalau orang Batak masuk neraka, saudara kasih. Kenapa? Karena kata-katanya nggak bagus. Doa itu bukan bicara kata-kata. Kalau bicara kata-kata, yang lebih kasihan yang bisu nggak masuk surga. Karena nggak bisa ngomong, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, tapi dalam realitanya banyak orang berdoa tidak berkata apa-apa, dia dijawab Tuhan juga doanya. Ada orang berdoa dia hanya diam, lalu meneteskan air mata. Terus pujian kita berkata, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dijawab Tuhan doanya. Ada orang berdoa cuma nangis doang. Karena sudah tidak sanggup berkata apa-apa, saking beratnya bebannya. Dia cuma berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dijawab Tuhan doanya. Karena waktu dia nangis, hihik-hihik yang pertama, sebetulnya hatinya sedang bilang, uang kontrakan sudah tunggak 2 bulan Tuhan. Tuhan kasih berkat, bayar kontrakan. Hihik-hihik yang kedua, anak sekolah sudah tidak bayar uang sekolah 3 bulan. Tuhan dengar doanya. Tuhan jawab, saudara kasih, bisa bayar uang sekolah.
Saudaraku terkasih, hidup yang berkenan kepada Allah menjadi ukuran utama. Apakah doamu akan dijawab oleh Allah dan mengubah kehidupanmu atau tidak. Hari ini saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita. Sebelum engkau berdoa, jadikan dirimu menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Untuk itu saudaraku terkasih, dengar. Ada dua hal yang harus kau perhatikan baik-baik sebelum kau berdoa. Supaya pribadi hidupmu menjadi pribadi yang berkenan pada Allah. Suatu apa? Seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada kita sebelum kita berdoa. Yesus berkata, berdoalah seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Saudara tahu apa firman Tuhan bilang? Yang pertama, sebelum engkau menyampaikan sesuatu, saudaraku terkasih, minta ampun dulu sama Tuhan. Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang pertama, supaya doamu menjadi doa yang berkuasa, minta ampun dulu supaya hidupmu menjadi pribadi yang berkenan. Yang kedua, firman Tuhan bilang tadi, seperti kami mengampuni. Berarti yang kedua, supaya pribadimu menjadi pribadi yang berkenan pada Allah dan doamu dijawab oleh Allah. Yang kedua, kau harus melepas pengampunan juga bagi orang lain. Kalau yang pertama gampang, karena kepentingannya untuk diri kita sendiri saja. Jadi Tuhan ampunilah kami, gampang ngomongnya. Setiap doa kita ngomong seperti begitu. Tapi yang kedua, seringkali orang gagal. Kalau sudah ngampunin orang lain, aduh Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak tahu siapa yang dia buat sama saya, aduh ampun. Kalau Pak Pendeta jadi saya, mungkin Pak Pendeta sudah bunuh diri. Sudah kasih ya. Saudaraku terkasih, dengar. Seberat apapun yang diperbuat orang lain kepadamu, karena prinsipnya kau ingin melihat satu perubahan besar ketika kau berdoa kepada Allah, maka dengar baik. Kau harus jadikan diri menjadi pribadi yang berkenan dengan melepas pengampunan. Maka ketika kau minta ampun pada Allah, kau menerima pengampunan dari Tuhan karena Tuhan sudah memberikan pengampunan kepadamu, dan kau melepas pengampunan kepada orang lain, kau jadi pribadi yang berkenan, maka kau akan melihat doamu akan dijawab oleh Tuhan luar biasa. Amin. Hari ini saudaraku terkasih, jangan cuma dengar. Selesai ini nanti praktekkan sebelum engkau berdoa. Minta ampun dan lepas pengampunan. Dan biar Tuhan yang menjawab doamu. Amin. Itu yang pertama. Yang pertama saudaraku terkasih, yang harus kau miliki dalam hidupmu supaya doamu mengubah kehidupanmu. Engkau harus jadi pribadi yang berkenan dan benar di hadapan Allah. Yang kedua, mari saudara lihat firman Tuhan sekarang. Mari kita buka Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Yang kedua, Matius 21 ayat yang ke-22. Dengar firman Tuhan berkata begini. Yang ada Alkitab di rumah, yang sedang pegang Alkitab, pegang handphone, ada Alkitabnya. Lihat firman Tuhan ini saudaraku terkasih. Kita baca sama-sama supaya kita lebih mengerti dan kita bisa mempraktekkannya dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang, Matius 21 ayat 22, firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan apa? Dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara dengar, yang kedua firman Tuhan berkata, doa bukan sekedar doa. Doa bukan sekedar mengucapkan permintaan. Doa bukan hanya sekedar berseru kepada Allah. Firman Tuhan berkata, waktu kau berdoa, kau harus berdoa dengan penuh kepercayaan. Kalau sudah bicara penuh, saudara kalau lihat firman Aqua ini saudara terkasih. Aqua ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus penuh. Tapi ini tidak terlalu penuh. Karena masih ada rongga kosong sedikit di atas. Kalau penuh itu saudaraku terkasih tertutup sampai ke atas. Artinya apa? Tidak ada rongga untuk yang lain. Jadi kalau saudara berdoa kepada Allah lalu firman Tuhan bilang harus dengan penuh kepercayaan. Artinya saudaraku terkasih, waktu kau berkata aku percaya, aku yakin Tuhan akan jawab doaku, engkau harus mengatakannya dengan hati yang penuh kepercayaan. Tidak ada sedikit pun rongga yang boleh diisi oleh keraguan dan kekhawatiran. Kalau saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kekhawatiran masih memiliki tempat dalam hatimu ketika engkau berdoa kepada Allah, kau jangan berharap kau menerima apa yang kau doakan pada Tuhan. Kenapa begitu Pak Pendeta? Kejam sekali. Karena firman Tuhan catat begitu, saudara terkasih.
Firman Tuhan berkata, Yakobus pasal yang pertama ayat 6-7, kalau hendaklah ia memintanya dengan dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Lalu firman Tuhan bilang, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi waktu kau berdoa dan kau ingin Tuhan menjawab doamu dengan sesuatu yang dahsyat, maka dengar, hatimu harus penuh dengan keyakinan. Kebimbangan tidak boleh punya tempat dalam hatimu. Waktu engkau berkata, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menjawab doaku. Itu jangan cuma perkataan yang indah dan tegas, tapi harus keluar dari hati yang penuh dengan kepercayaan, kata firman Tuhan. Kalau sudah seperti demikian, saudara kasih, maka engkau akan melihat Tuhan akan jawab doamu dengan luar biasa. Amin. Dengan caranya Tuhan yang dahsyat. Dengan caranya Dia yang luar biasa. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya baru saja punya anak, saudaraku terkasih. Jadi istri saya baru melahirkan anak kami, saudaraku terkasih, sekitar 21 hari yang lalu, saudaraku terkasih. Jadi tanggal 10 September 2020 anak kami lahir. Tapi anak kami lahir, saudaraku terkasih, bukan karena lahir memang waktunya lahir, tapi terpaksa dilahirkan, saudaraku terkasih ya. Saudaraku, jadi anak saya itu lahir dalam usia 7 bulan dalam kandungan. Saudaraku, kenapa dilahirkan dan dipaksa lahir? Karena istri saya ini, mungkin saya juga pernah dulu saksikan, bahwa istri saya ini punya riwayat darah tinggi, saudara. Dulu anak kami yang kedua harus meninggal dalam kandungan usia 8 bulan, 2 minggu. Dan ini sudah usia 7 bulan, tapi ternyata darah tingginya tidak kenal kompromi, saudaraku. Jadi saudaraku terkasih, akibatnya adalah yang pertama, plasenta yang menjadi alat untuk menyambung, di mana yang menjadi selang, saluran untuk memberi makan dari ibu kepada anak itu rusak, saudara. Sehingga anak tidak dapat suplai makan yang bagus. Dan anak kami tidak berkembang. Begitu-begitu saja, saudara. Sulit berkembangnya. Yang kedua, darah tinggi itu mengakibatkan akhirnya air ketubannya sedikit. Terakhir waktu dilahirkan, air ketubannya habis, saudara. Makanya harus dilahirkan. Jadi saudaraku terkasih, waktu dokter berkata, kami sudah ke rumah sakit dan sudah ada 5 rumah sakit yang kami jalanin, saudara. Tapi 4 rumah sakit sebelumnya angkat tangan dan bilang kami tidak bisa tanganin. Lebih bagus cari rumah sakit yang lebih baik dan punya grade yang bagus, supaya punya alat yang bagus untuk menanganin istri bapak, sehingga semoga, mudah-mudahan katanya, ya anak bapak dan istri bapak dapat tertolong dengan baik. Saya tidak bisa memaksakan para dokter, saudara terkasih, dan rumah sakit, karena memang mereka berkata bahwa mereka tidak bisa. Ya akhirnya saya pun memutuskan untuk pindah rumah sakit. 5 rumah sakit kami jalanin, saudaraku terkasih, sampai terakhir di rumah sakit Harapan Kita, saudara. Lalu sampai di rumah sakit ini, saudaraku terkasih, setelah dicek oleh dokter, saudara, kalau orang normal itu periksa ke dokter, orang hamil itu sebulan sekali. Tapi kalau istri saya karena sudah tidak normal, dia periksa itu sekali 3 hari. Jadi 3 hari, saudaraku terkasih, harus ke dokter lagi. 3 hari harus ke dokter lagi. 3 hari harus ke dokter lagi. Begitu terus. Selama 2 bulan kami jalanin, saudaraku. Sampai terakhir kali tanggal 10 September kemarin, saudaraku terkasih, dokter panggil saya, lalu ngomong dengan saya supaya sebaiknya anak bapak dikeluarin saja dan dibesarkan di luar, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu saya tanya sama dokter, dokter, kalau dikeluarkan di luar bagaimana? Kenapa tidak di dalam saja diusahakan? Dokter jelaskan seperti yang saya jelaskan tadi, dan tidak mungkin untuk dibesarkan di dalam lagi. Karena dokter takut nanti akan berakibat sama seperti anak saya yang kedua, saudaraku terkasih.
Jadi dokter putuskan kita berusaha. Walaupun saya tidak pastikan ini bisa baik, lebih baik daripada sebelumnya, tapi paling tidak kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Mungkin di luar kita bisa coba dengan cara yang terbaik. Karena kalau dari usia, saudaraku terkasih, anak ini masih terlalu muda untuk dilahirkan. Akhirnya karena dokter sudah juga nggak mampu, saudara terkasih, akhirnya saya bilang, oke, saya setuju. Saya ngomong dengan istri setuju, saya tanda tangan semua surat-surat, ada banyak sekali surat yang saya tanda tanganin, saudara kasih. Lalu akhirnya saya berdoa sama Tuhan, kita berdoa sama istri, saudara kasih, kita berseru sama Tuhan, kita percaya Tuhan pasti melakukan yang terbaik dengan caranya yang dahsyat. Saudara tahu, anak kami waktu di USG, saudaraku terkasih, itu beratnya dokter bilang hanya sekitar 810 kalau nggak salah saya, saudaraku terkasih. 810 gram beratnya, saudaraku terkasih, di dalam. Jadi dokter bilang ya untuk kemungkinan lahir dengan sangat baik itu jauh lah. Kenapa? Karena apa, saudaraku terkasih? Karena keadaannya seperti begitu. Dan anak kalau sudah lahir harus dimasukkan langsung ke satu ruangan namanya NICU. Saudara tahu, pergumulan berat yang saya pikir dalam hati, yang pertama adalah anak saya lahir dalam keadaan seperti begitu, kira-kira bagaimana nanti keadaannya. Yang kedua yang saya pikirkan, yang dipikirkan oleh semua orang tentunya, saudara kasih, biayanya nanti bagaimana. Karena saudaraku terkasih, kalau saudara tahu tentang NICU, saudara akan mengerti bahwa biaya masuk NICU itu bukan hal yang murah. Di sana katanya masuk NICU itu, saudaraku terkasih, satu hari kurang lebih sekitar 5-15 juta, saudara. Saya bilang sama dokternya, tapi tidak apa-apa, saya tanda tangan semua, Tuhan pasti kasih dengan caranya yang ajaib. Kita berdoa dengan istri, saudara kasih. Kita berseru pada Tuhan. Lalu saudaraku terkasih, istri dibawa ke ruang operasi. Saya berdoa terus. Saya percaya Tuhan pasti tunjukkan caranya yang luar biasa. Lalu lahirlah anak saya, saudaraku terkasih. Saya lihat anak saya perempuan. Puji Tuhan, jadi saya sudah punya anak dua, satu laki-laki, satu perempuan. Lengkap, saudara kasih. Lalu saudaraku terkasih, saya tanya dokternya, beratnya berapa waktu lahir? Puji Tuhan, ada mujizat. Tadi cuma 800, sekarang 925 waktu lahir, saudara kasih. Lalu dimasukkan ruang NICU. Lalu dokter bilang, banyak doa Pak, banyak doa Pak, banyak doa. Dalam hati saya, kalau doa jangan suruh, saya terus berdoa, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, karena hanya Tuhan yang beri kehidupan. Betul, amin, saya bilang, saudara kasih. Saya berdoa terus sama istri, berdoa sama anak, berdoa sama keluarga, saudara kasih. Supaya Tuhan menunjukkan yang luar biasa. Saudara tahu, Allah itu luar biasa. Hari ini saudaraku terkasih, dokter konfirmasi, saudara, anak saya sehat. Sudah tidak pakai oksigen, saudara terkasih ya. Sudah tidak pakai infus, saudaraku terkasih, dan keadaannya bertumbuh dengan baik, stabil terus, saudaraku terkasih. Dan bukan itu saja, yang saya takutkan tadi tentang biaya, Tuhan juga buka jalan. Saya sudah tidak pernah kepikir, saudaraku terkasih, kami itu punya BPJS, saudara, tapi tidak pernah dipakai. Kelas 1 tiap bulan bayar, tapi tidak pernah dipakai, saudara kasih ya. Karena kita pikir ya kalau cuma berobat, ya berobat aja ke dokter, selesai itu bayar ya, saudara kasih. Jadi kita nggak pernah pakai BPJS kita, sampai hari ini sudah sekian tahun, saudara kasih. Tapi hari itu saudara kasih, waktu dokter kasih tahu biayanya begitu besar, saudara. Lalu dokter tanya, saudara kasih, Bapak nggak ada BPJS? Ada. Istri ada, saudara kasih ya. Akhirnya saudaraku terkasih dicek segala macam, diurus segala macam, saudara kasih. Puji Tuhan, biaya semua dibebaskan, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, dengar. Kalau kau berdoa dengan penuh kepercayaan pada Allah, kau mungkin tidak terpikirkan bagaimana caranya supaya engkau mendapat pertolongan. Atau kira-kira gimana caranya Tuhan tolong engkau. Saudara terkasih, dengar. Tuhan selalu punya cara untuk menolong saudara. Sudah jangan pikirkan bagaimana cara Tuhan menolong engkau lah. Kau itu kurang kerjaan saja, saudara kasih ya. Biar Tuhan saja yang mikirkan itu, saudara kasih. Hari ini tugasmu adalah kau berdoa dengan penuh kepercayaan. Supaya doamu mengubah kehidupanmu, yang pertama kau harus berdoa, saudaraku terkasih, dengan hidup yang benar di hadapan Allah. Yang kedua, dengan penuh kepercayaan tanpa ragu sedikit pun. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara. Jangan lupa, terakhir harus kencang, amin.
supaya jemaat yang tadinya dengar firman sambil nonton laptop atau handphone, saudara kasih, lalu di atas tempat tidur, saudara ya, sambil perhatikan, dan waktu mulai kesaksian, suara mulai pelan, biasanya tambah lagi AC yang sepoi-sepoi, itu biasanya membuat kita sangat tenang, tidur di hadirat Tuhan sambil mendengar firman Tuhan. Saudara, jadi saudaraku terkasih, yang ketiga kita harus buat kencang supaya saudara tersadarkan kembali. Jadi kalau poin 1, 2 saudara tidak dengar, poin 3 saudara dengar. Saudara tidak sia-sia dengar firman Tuhan. Ada satu poin yang saudara tanam baik-baik. Yang ketiga, bagaimana supaya doa kita mengubah segalanya. Saudara dengar firman Tuhan. Matius 11 ayat 28. Sekali lagi, Matius 11 ayat yang ke-28. Dengar firman Tuhan ini. Saya baca buat saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan bilang, kalau kau letih lesu, kau berbeban berat, datang sama Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara tahu maksudnya apa? Saudara dengar, yang ketiga. Doa yang sanggup mengubah segala keadaan adalah doa yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Dan dia yakin secara penuh, hanya Tuhanlah yang menjadi sumber jawaban doa. Yang terakhir, doa yang bisa mengubah segalanya adalah doa yang percaya bahwa jawaban doa itu hanya datang dari Allah. Kau mungkin bisa melakukan sesuatu yang hebat. Kau mungkin punya relasi yang luar biasa. Kau mungkin punya teman yang kuat, yang sepertinya sanggup menolong pergumulanmu. Tapi dengar, saya mau kasih tahu hari ini. Pertolongan yang sesungguhnya, yang menjadi jawaban bagi doamu, hanya datang dari Tuhan saja. Hanya datang dari Allah saja. Bukan dari mereka yang kau anggap kuat. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan bilang, ku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku, kata firman Tuhan, datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan segala sesuatunya. Saudara dengar, hari-hari ini mungkin kau punya masalah. Kau sudah mulai berusaha mencari jalan keluar dengan menemui orang-orang kuat, orang-orang hebat seperti gunung yang kuat itu. Kau mulai melihat, saudaraku terkasih, siapa kira-kira yang akan memberi pertolongan kepadamu. Saudara dengar hari ini, ingat, saya mengingatkan saudara. Kau harus sadar betul, kalau pertolongan yang betul, pertolongan yang sesungguhnya, itu hanya datang dari Tuhan saja. Saudara nggak usah peduli, saudara kau nggak perlu tahu bagaimana caranya Allah mengerjakannya dalam hidupmu. Tapi kau harus percaya, Tuhan sanggup mengerjakannya dalam kehidupanmu. Kadang-kala Tuhan menolong kita bukan dengan orang-orang yang sepertinya hebat menurut kita. Kadang-kala Tuhan menolong kita dan dia memakai orang-orang sederhana di sekitar kita untuk menolong kita, menguatkan kita, menjadikan kita menjadi orang yang menerima jawaban doa. Saudaraku terkasih, percaya saja sama Tuhan. Hari ini berdoa, berseru terus kepada Allah, berharap pada Tuhan. Saudara jangan ragu, sedikit pun tidak boleh ada kebimbangan dan keraguan ketika engkau berdoa pada Tuhan. Percayakan hidupmu sepenuhnya dan yakin bahwa Tuhanlah yang sanggup menjawab doamu. Saya percaya doa saudara pasti akan dijawab oleh Tuhan. Saya ada tulis satu, saudaraku terkasih, di sini saya tulis seperti begini. Doa tidak akan pernah mengubah keadaanmu selama engkau tidak mempercayakan hidupmu pada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah segala keadaanmu. Kalau kau tidak taruh hidupmu sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan susah mengubah hidupmu menjadi pribadi seperti yang dia mau. Kau harus betul-betul pasrah. Seperti tanah liat yang ditaruh di tangan tuannya, di tangan tukang periuk, yang dia bisa tenun, dia bisa buat bentuk sesuai dengan apa yang dia mau. Dan akan menjadi indah seperti yang dia tahu. Saudara juga begitu, kalau saudara menaruh hidup saudara dalam tangan Tuhan dan pasrah menyerahkan hidupmu dalam tangan Allah, Tuhan yang akan tenun dan bentuk engkau seperti yang luar biasa menurut Tuhan, bukan cuma menurut saudara. Saudara bisa bayangin,
kalau sudah luar biasa menurut Tuhan, itu pasti dahsyat menurut saudara. Amin. Untuk itu jangan pernah berhenti berdoa. Ada satu ayat Alkitab yang harus tetap kau tanam dalam hidupmu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ingat terus ini, tanamkan dalam hatimu, perkatakan terus. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Jadi mulai hari ini, jangan pernah berhenti berdoa. Kau diberkati, berdoa yang sungguh. Kau punya masalah, berdoa. Kau punya persoalan, tetap berdoa. Apapun keadaan yang kau alami, kau harus terus berdoa. Dan percaya pada Allah. Sebab Tuhan akan memberikan sesuatu yang dahsyat. Yang mengubah hidup kita menjadi seperti yang Dia mau. Untuk itu saudaraku terkasih, mari kita datang sama Tuhan tetap berdoa. Berseru kepadanya, menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, saudaraku terkasih, kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Dan biar Tuhan mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur buat firman yang kami dengar hari ini. Kami yakin Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat. Ketika kami berseru kepadamu, Tuhan dengar doa kami. Tuhan jawab doa kami. Bahkan kami akan melihat sesuatu yang lebih dahsyat dari apa yang kami minta kepada Allah. Untuk itu kami menaruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berseru kepadamu, kami berseru dengan yakin dan tidak punya kebimbangan. Kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami dengan luar biasa. Kami berserah kepadamu, kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan kerjakanlah sesuai yang ajaib, yang luar biasa. Sesuai dengan yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang dimanapun mereka berada. Kalau mereka sedang sakit hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kesembuhan Allah terjadi. Mujizat Allah terjadi dalam hidup mereka. Mereka yang punya masalah keluarga, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan keluarga mereka. Tuhan pulihkan dengan dahsyat. Dan mereka yang punya masalah ekonomi, hamba berdoa Tuhan, Allah yang luar biasa, yang super kaya, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Dan berkat Allah melimpah bagi setiap apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan anak-Mu. Engkau memberkati mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Dan anugerah-Mu melimpah atas hidup mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat dua tangan kita dengan iman. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga haleluya tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi sama-sama dengan iman. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati iman kita sama Tuhan. Kami terima
dimensi yang baru atas hidup kami, kesehatan, usaha, pekerjaan, studi, pelayanan. Sebab kasih yang limpah dari Allah Bapa buat hidup kami naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Kristus membuat perjalanan hidup kami pasti beruntung dan berhasil. Keluarga, rumah tangga kami disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan mau jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Shalom.